Oke, sebelumnya teman-teman udah belajar tentang penggunaan, kemudian eh, siklus state management GetX, cara penggunaannya, konsumnya, cara bikin controllernya, dan sekarang kita akan terapin untuk aplikasi To-Do. Teman-teman tambahin dulu package di Pulse YAML ada the input untuk bikin simple input, kemudian ada get untuk state management GetX. Kemudian untuk projectnya di sini teman-teman pilih yang template empty application biar clear kayak gini. Kemudian teman-teman bikin folder di sini page. Kita akan bikin halaman em, to do page dot stl. Oke, masih analyzing. Kita bikin folder yang lain dulu untuk controllers. Terus kita bikin to do controller dot class to do controller dia bakal nge-extend ke getX controller. Oke, ini skip dulu karena masih analyzing. Kemudian teman-teman em, kembali ke page di sini udah jalan. Status widget kita kasih nama to do page. Bikin scaffold, app bar, title, teksnya to do, constant center. Oke, kemudian lanjut ke body. Ke body sementara list view kosong. Kita panggil di main, home scaffold ganti sama to do page. Ke to do controller. Kita import dulu di sini teks controllernya. Oke. Kemudian kita bikin data list list atau sebentar. Final rx list. Itemnya adalah model to do. Kita bikin model dulu berarti new folder models. To do dot kemudian um, stl sorry to do class to do kita bikin misalkan um, name title sama body constructor save ke to do controller rxList itemnya adalah class to do atau to do model kita kasih nama underscore to do's sama dengan list kosong.hbs. Oke, untuk list di sini kita harus type itemnya adalah to do. Bikin getternya list to do, kemudian get to do's. Nah, berbeda dengan reaktif yang tipenya itu dia adalah termasuk tipe-tipe data yang basic, yaitu tipe data primitif kayak integer, string gitu ya. Itu teman-teman harus nge-return misalkan bla 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 dot value atau bisa juga kayak tipenya itu dia bukan list, jadi langsung objeknya misalkan to do, bukan rx, jadi rx to do gitu. Itu teman-teman harus return value-nya. Tapi kalau khusus untuk list, teman-teman boleh return reaktifnya, to do's kayak gini. Soalnya kalau teman-teman tambahkan value, di sini katanya member value hanya bisa digunakan di instance di anggota member instance yang subclassnya itu dari sini rx iterable rx list gitu. Selanjutnya, jadi sebetulnya boleh pakai value kayak gini
Cuman dengan to do saja di sini juga aman. Untuk setternya, di sini tergantung eventnya itu kan ada CRUD. Kita bikin add, sini kita bikin persatuan aja, title sama body, sekoma, kemudian bikin objeknya new to do sama dengan to do title body. Kemudian kita tambahkan, sebetulnya teman-teman bisa lakukan kayak gini, underscore todos dot value dot add atau boleh langsung todos dot add, nambahin data, tapi nanti dia nggak otomatis ke update UI-nya. Jadi harus menggunakan get builder sama update di sini. Nah, jadi alangkah baiknya, dan memang di state management yang lain juga disarankan, itu jangan memodifikasi item atau memodifikasi listnya itu kayak ini kan udah ada list, nah ditambahkan enggak, tapi lebih ke kayak dibikin list baru gitu. Misalkan kita bikin new list di sini, list to do new list, nah kayak gini. Jadi sama dengan kita ambil dari data yang lama, to do's, kita gunakan cascade operator, dan ditambahkan dengan data barunya di bagian akhir, yaitu new to do. Nah, lebih bagus bicara pakai kayak gini, daripada memodifikasi list yang sudah ada. Kemudian baru kita masukkan kembali ke data yang ke data state-nya di sini, todos underscore todos, sorry, underscore todos sama dengan new list kayak gini, todos dot value. Gitu. Kalau ke setter, nge-setter data reaktifnya kita perlu pakai value. Tapi kalau modifikasi, misalkan .add itu nggak tanpa value pun bisa gitu. Cuman kurang disarankan gitu. Lebih disarankan diganti instance dengan list bar kayak gini. Selanjutnya untuk yang update, kita boleh copy dari yang add sini, paste bawahnya, kita rename jadi update. Di video sebelumnya kan udah dipelajari bahwa update itu dia sudah ada keywordnya, sudah di booking sama di text controller, jadi kita harus ngasih nama yang lain. Misalkan update to do. Jadi sekali kita tambahkan aja di sini, jadi add to do kita. Update to do, string title body. Kemudian kita bikin di sini update to do-nya. New to do boleh atau update to do gitu. Title body, kemudian kita kan perlu memposisikan dia itu to do yang mana, to do old-nya gitu, old to do-nya. Teman-teman boleh dibikin yang lamanya di sini, old to do, dan sorry di sini kayaknya kita perlu kayak unique datanya biar memposisikan dia itu ada di posisi mana. Soalnya kalau berdasarkan indeks ada kasus tertentu yang dia sulit dipakai, tapi kalau menggunakan unique data dengan kondisi yang banyak dia bisa dipakai di mana aja. Di kondisi yang tertentu juga bisa dipakai. Jadi sorry di sini kita akan tambahkan package lagi UID untuk bikin ID-nya. Jadi kita kembali ke model, tambahkan satu lagi final string ID. Ini kita ganti jadi to-do-nya itu konstruktornya yang name argumen. Jadi disebutin nanti kalau mau bikin instance-nya. Nah, jadi kayak ini pas di add-nya itu to do, nah disebutin ada ID berapa 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 gitu. ID-nya kita ambil dari UID, UID kita pakai UID-nya itu UID versi 4. Teman-teman boleh cek dulu ke dokumentasinya. Oke, di sini jadikan konstan, title-nya milih title, terus ada body. Oke, sekarang di sini berarti to do, all to do.
bikin to do barunya itu di sini ID-nya kita ambil dari alltodo.id. Title-nya ambil dari data yang baru. Atau teman-teman bisa meringkas proses kayak gini dengan memodifikasi atau menambahkan satu fungsi di model namanya copy with. Cara cepatnya, teman-teman install dulu extension di VS Code. Di sini namanya adalah Dart Data Class Generator. Yang ini. Oleh HZ Good. Sekarang kembali ke model, simpan kursor di kelasnya, Ctrl titik, pilih Generate Copy With. Dengan Copy With, kita bisa membuat instance baru dengan memodifikasi salah satu atau beberapa properti. Gitu ya. Ini komentarnya dihapus dulu. Biar bersih. Nah, selanjutnya di sini, untuk parameter. Teman-teman bisa bikin langsung dia adalah new to do atau update to do-nya. Nanti kita bikin untuk new to do-nya di page atau di input-nya nanti sekaligus. Nah, di sini teman-teman untuk melakukan proses update-nya, kita ambil dulu data yang lamanya, teman-teman bisa pakai getter di sini todos atau boleh pakai underscore todos karena kita dalam kelas yang sama jadi bisa akses underscore. Pakai getter juga boleh. Kemudian dari old to new list-nya, ini kita akan isi pertama-tama untuk todos yang lama. Kalau satu data kayak ini teman-teman boleh langsung sama dengan todos gitu ya. Jadi todos kita masukkan ke new list. Selanjutnya, memodifikasinya itu tidak langsung ke todos, tapi kita memodifikasinya ke new list dulu. Nah, terus untuk memodifikasi atau update-nya new list, kan kita perlu index. Terus kita isi dengan nilai yang baru new to do gitu ya. Nah, untuk mendapatkan indeksnya di sini, integer index sama dengan kita gunakan filtering kondisi. Jadi dari to do yang lama, to do's, kita akan nyari indeksnya. Index where, elemennya dipersingkat aja jadi E. Kita akan nyari yang ID-nya itu sama dengan new to do.id. Nah, new to do.id ini, isi dari ID new to do-nya itu akan diambil dari all to do. Nanti di setnya di inputnya. Kalau kita bikin nilai. Nah, dapat nih index where-nya. Nah, untuk hasil index where itu, ada yang nilainya itu positif, ada juga yang negatif. Kalau positif termasuk 0, oh berarti ketemu datanya. Itu adalah nilai posisi data lama. Sedangkan kalau ternyata nilainya dalam bin 1, berarti datanya tidak ketemu. Entah itu ID-nya salah gitu ya, atau beda. Nah, selanjutnya di sini kita akan cek dulu. Kalau misalkan indeksnya itu dia kurang dari 0, oh berarti tidak ketemu datanya, kita return. Jadi di stop, tidak dilanjutkan ke proses ngupdate. Tapi kalau ternyata ada, ya kita lanjutkan ke sini. Update di new list yang indeksnya adalah sekian dengan data baru. Selanjutnya kita akan isi ke state to do's dot value sama dengan new list. New list yang sudah diupdate elemen tertentunya di indeks tertentu. Ya gitu. Terus untuk yang remove to do. Untuk remove to do di sini kita akan pakai ID-nya karena ID-nya adalah unique-nya, data unique. Di sini kita ambil dulu data barunya, new list to do. Kemudian to do's ini kita remove where elemen.id sama dengan ID yang kita mau hapus. Remover ini dia tidak ada return-nya, jadi cuma void gitu ya. Cuma jadi intinya cuma ngeksekusi aja gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah di remove kayak gini, kita akan jadi sorry bukan di to tapi new list. New list-nya di remove dengan ID tertentu.
Baru kita update nilai underscore todos.value dengan new list yang sudah dihapus data lamanya atau data yang mau dihapusnya, data yang dituju. Oke, aman. Sekarang kita akan bikin inisialisasi data. Untuk nilai defaultnya, kita akan gunakan sebagai event membaca datanya atau read to do gitu ya, atau misalkan get to do. Underscore todos dot value kita akan isi dengan todos to do, ID-nya ambil dari sini, title-nya kayak gini aja, bodinya kayak gini. Oke, jadi ada 4 tentang proses code-nya udah semua, read, add, update, delete. Save. Nah, sekarang kita ke page-nya. Di page-nya, di sini kita akan terapin untuk yang read-nya dulu, get data, get to do. Kita ubah ke bentuk stateful untuk mendefinisikan initial state. Init state. Kemudian kita bikin objeknya dulu di sini, final to do controller sama dengan to do controller. Sekaligus untuk dispose, menghapusnya get.delete untuk to do controller. Dan kita pastikan bahwa dia dihapus, benar-benar dihapus dari memori. Untuk ini step, kita eksekusi event get to do. Jadi diinisialisasi datanya yang awal kosong, jadi ada minimal satu data. Kemudian di list view, ini kita akan bungkus menggunakan OBX. Wrap with builder dulu, rename OBX, tidak ada property builder, tidak ada konteks, kayak gini. Selanjutnya kita akan cek dulu di sini, kalau misalkan to do controller dot todos dia adalah kosong, is empty gitu ya. Nah, maka di sini kita akan return center child text empty. Jadi biar tidak ngeblank gitu. Jadi kita kasih minimal satu teks penjelas. Selanjutnya kalau memang ada, kita otomatis return list view builder. Nah, kayak gini. Untuk jumlah datanya kita ambil dari to do controller atau teman-teman boleh bungkus dulu di sini pakai variabel baru list to do. Kita kasih nama todos sama dengan to do controller dot todos. Jadi di sini todos dot length. Kemudian itemnya kita pakai yang simple aja list style. Untuk title kita tampilkan datanya bikin dulu untuk data itemnya to do sama dengan todos index. Jadi di title panggil nilai objek to do the title. Copy paste untuk yang subtitle kita isi body. Kayak gitu ya. Untuk leading, ini kita akan jadikan proses edit. Kita bikin icon, button, icon, icons, edit. Oke. Terus ada satu lagi di bagian kanan, trailing. Kita akan bikin icon button delete. Icon, icons, delete. Constant, save. Oke, itu udah connect. Tinggal kita coba jalankan. Udah muncul, kita rapikan dulu. Ini ke sebelah kanan dan ini belah kiri. Perkecil. Oke. Untuk memperjelas setiap event kapan dilakukannya, kita akan coba print di to-do controller. Di sini misalkan print get to do. Di sini
add to do, kemudian update to do, remove to do. Save, kita restart lagi. Nah, muncul get to do, sudah jalankan. Untuk UI kita akan edit dulu yang edit icon di sini, icon button, view tone. Nah, oke. Udah muncul ya. Sekarang untuk nge-event, ngejalanin event yang add, update, sama delete, berarti kita harus bikin inputnya dulu. Kita mulai dari yang add. Di sini kita bikin floating action button. Child, icon, icons add, constant save. Kita akan bikin metode di bawahnya, build, add, to do. Show dialog, kita akan pakai dialog untuk inputnya. Buildernya kita return ini biar nggak terlalu ke bawah, arah panah, pakai alat dialog atau pakai simple dialog, children, title, text, add, to do. Childrennya kita panggil dari d input, controller kita bikin dulu di sini, final edit title sama dengan text editing controller, copy paste untuk bagian body. Pasangkan di widgetnya edit title, konstansinya di sini hapus, copy paste, kasih jarak, size box, height 16, konstan. Oke, terus bikin button, text, add, atau misalkan save. Kita coba ini dipanggil dulu di floating action button, build, add to do, save, untuk lihat tampilannya. Klik, oke udah muncul. Kita atur dulu jarak padding, padding untuk yang konten. Add all, ini enggak add all sih, lebih ke kiri dan kanan. Kita pakai add symmetric, horizontal. Berapa ya? 20. Save, close dulu, buka lagi. Oke, berarti kita harus pakai all di sini. Set. Oke, kita kasih penjelasan ini adalah title, ini adalah body. Kita kasih di bagian eh, title aja. Title, body. Oke, title-nya apa, body-nya apa, tinggal di save. Nah, selanjutnya untuk mengeksekusinya di bagian button save, di sini em, berarti to do controller add to do. Title-nya ambil dari edt title.text, body-nya edt title, edt body text. Save, kita coba tes. Title, body-nya, terus kita save. Nah, di sini udah muncul ya, cuma dialognya nggak ke close. Untuk fix dialog teman-teman tinggal tambahin aja di sini navigator.pop, navigator pop context. Kita coba lagi nambahin data baru,
J, 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 K, 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 K. Save. Oke, udah muncul auto. Dia otomatis ngelisten setiap perubahan yang ada di Todo's. Sekarang untuk yang simple dulu kayaknya, yang delete. Untuk yang delete tinggal eksekusi aja eventnya di sini. To-do controller, to-do controller dot remove. To-do. Nah, ID-nya ambil dari objek to-do.id. Save. Tinggal klik. Nah, terus di sini muncul error. Errornya itu mana ya? OBX. The following of stuff for error. Building OBX was builder the state OBX state. Housing widget. When the exception is thrown stuck. Di sini bentar, nggak ada kurang jelas di sini informasinya. Stack Overflow OBX. Builder dirty. Kita coba restart dulu. Tambahin data baru. Save. Kalau di remove, masih error yang sama. Berarti kita cek dulu ke to-do controller bagian remove. Hmm, remove to do. Kita panggil dulu data list yang lama, to do's ke new list, new listnya yang di remove, new list remove where, ID, berdasarkan ID. Kalau contoh di sini, oke, kemudian to do's dot value sama dengan new list. Harusnya sudah. Artinya pas bagian kita mau ngisi ini, kita coba ganti pakai cara new list ini sama dengan list dot from to do's baru ke to-dos underscore dimasukkan em, oh iya, oke, coba dulu save. Kita restart lagi, coba tambah, save, remove. Nah, udah kehapus. Ya, jadi tadi tuh takutnya, jadi kalau proses apa namanya assignment kayak gini tuh, kalau teman-teman tahu tentang em, reference atau tentang pointer, itu ada kaitannya juga. Jadi ketika ngesain itu juga dia saling berbagi data gitu. Ada yang memang kayak gitu. Jadi bagusnya sih untuk benar-benar memastikan dia itu ngambil data yang lama dimasukkan ke sini bukan ini disamakan nilainya. Kalau nanti di salah satu ada perubahan maka yang lainnya juga ikut berubah biar tidak kayak gitu. Makanya kayak gini, list from. Jadi ini maksudnya membuat instant list baru dari Todo's. Nah, jadi kayak mirip gini nih. List Todo's. Jadi ini kan data baru listnya. Jadi kita menyisipkan to-dos semua itemnya ke dalam list baru ini yang dikurung siku. Tapi kalau berbeda dengan yang to-dos kayak gini, berbeda lagi. Tapi untuk kasus tertentu juga aman, contoh kayak update kayak gini. Tapi kalau untuk mengamankan sih lebih bagusnya kayak gini aja. Misalkan kita bikin kayak gini atau pakai boleh list.from gitu. Oke, kita coba save, tambahin lagi. Lalalala, save, baru coba hapus, aman, hapus, aman, hapus, aman, empty, karena kosong. Selanjutnya untuk yang update teman-teman bisa copy paste dari fungsi method build add to do, paste bawahnya. Karena di update itu kita perlu data ID yang lama, berarti kita harus kirim data ID yang lama, termasuk data yang lamanya. Jadi nanti ketika kita menambahin data, otomatis ada data lamanya di sini dan masuk langsung tinggal kita edit. Berarti di fungsinya kita harus bikin parameter to do lama, hold to do. Kemudian kita isi inisial data inputnya untuk title,
isi dari all to do.title, begitu juga untuk yang body, all to do body. Nah, di sini jadi update to do. Di update to do, kita harus kirim to do yang baru. Nah, untuk ngisi to do yang baru, teman-teman boleh bikin kayak gini. To do, ID-nya diisi oleh yang lama, all to do gitu ya. All to do dot ID, terus title-nya dari edit title dan seterusnya. Atau teman-teman bisa pakai copy with yang ada di model to do. Jadi, kita akan memodifikasi all to do dan mengisi nilai baru title termasuk body. All to do dot copy with. Terus kita masukkan title, edit title dot text dan body, edit body dot text. Kayak gini. Ini data lama dengan ID yang lama tapi title dan bodinya baru. Gitu. Oke, title-nya ganti dulu jadi update to do. Save. Kita panggil di ketika icon edit. Nah, di sini build update to do. Kirim all to do-nya dari objek to do. Save. Restart dulu. Oke, itu defaultnya muncul. Tambahin bla 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 bla. Save. Update. Nah, udah ada otomatis data lamanya. Kita ganti jadi save. Udah berubah. Edit yang data pertama misalkan jadi kita balikan. Save. Nah, udah berubah. Oke, jadi kayak gitu mungkin untuk to do dan penerapan operasi CRUD-nya. Sampai ketemu di next video.